match up sama Matilda. Ya, bisa screening lah, dia nempel kan. Lumayan nyicil, ada shield yang di regen, lompatin. Bisa. Di awalnya bisa, tapi late game tuh mobilitasnya tuh yang gak kekejar. Mau Valen lagi kah? Valentina. Atau mau Prayo ke arah jungle-nya dulu sekarang? Jungle siapa nih? Yang tersisa. Kalau mau bicara tentang assassin ada Hayabusa, Enggak sih, bisa ada Khalid. Nolan sih. Nolan ya paling. Oke, Nolan. Farming. Tapi wah ini nih Novaria, oke. ini gua agak curiga nih Om. PS2 berarti jungle-nya kan. Yap. Larinya kayak bisa jadi ke Fredrin, Bane, Baxia. Barat. Bisa jadi. Matilda Barat. Combo The lama Flying banget Dino. Iya. Ya pokoknya ngelihat ada asuransi juga kan di mid game maksudnya yang nge-damage dari jauh. Bisa jadi frontliner tambahan aja. Iron Siki nanti tinggal beres-beres. Terus kita sering ngeliat lah Novaria, Granger gitu-gitu kan, main jauh semua, projectile. Bisa di-ban sekarang Grangernya. Granger Menipiskan pulsa Xavier juga dong. atau diambil nanti Grangernya? Itu dia. Bisa. Kalau bicara gold lane kan sama-sama belum kelihatan nih. Granger, Kari, Eritel, Bruno ya. Ya, Yang paling ada di sekitar ini. Moskov Dan Moskovnya ternyata nggak benar-benar buru-buru ternyata. Itu dia. Ya diturunin ke bawah lagi Xavier. Poolnya itu tadi Irital, Moskov, ada Kari juga sama Bruno. Bruno Granger lah. Sampai Lima lupa ini. loh karena kebiasaan Moskov di band atas. Iya. Makanya dan nggak di band atas, nggak diambil di atas juga. Emang bukan itu prayonya berarti ya. Ada rencana lagi yang akan dilakukan oleh Onyx dan Fredrin. Agak terlihat karena memang bisa menjadi badan ya buat Matilda, buat Novaria. Oke. Tapi banyak hero badan. Banyak. Tadi Barat, Baxia. Ya, gue cuma takut Julian kekebalan tubuh aja Om. Enggak sih, enggak. Julian kekebalan tubuh. Terlalu resiko kalau di kompe ya. Karena dia kan kalau kita bicara kekebalan tubuh harus dipukul kan? Baru kelihatan ini kuat nih. Nah, pas di sini kalau main di kompe dipukul langsung hilang. Bener, nggak pukul balik dia, langsung hilang. Irital ban. Tersisa Granger. Tahu kalau dia Granger Bruno bawa Kari sebenarnya bisa nggak sih masih? Granger, Kari, Bruno. Kalau Grangernya jatuh ke tim Liquid juga ngeri-ngeri ya. Itu dia dua Combo poke dari jauh juga. Liquid ID 31, Onyx ID. Oh, skor predik dia. Iya. Banyak ya The kabar di cabang Malaysia. Dan Lucas. Oh, dia jaga Lucas Jungle. Lucas Jungle. Iya ya, berarti ya kepikirannya sampai situ. Iya. Berarti ada referensi juga kan. Dan Granger itu dia. Udah kayaknya sangat-sangat terkonsep ya. Tinggal surprise-nya nanti untuk jungle-nya mengarah kemana. Bener. Tergantung 2 pick dulu dari Onyx-nya. Dan masih bisa Bane. Banyak banget. Banyak banget. Barat Baxia tadi. Dia mau Xbox pun bisa ini. Oh ya, Xbox Matilda. Wah, banyak ya. Itu pertama kali Fabian Widi muncul di MPL ID. Oke. Xbox. Dan 2 hero yang akan diambil oleh Onyx Esports, Gold Lane dan juga EXP harusnya. Kalau asumsinya adalah ini Khalid untuk counter Matilda ya. Untuk mirrorin aja Cici dan Bruno paling safety sih. Oke. Tapi kalau misalkan emang antisipasi dengan hero yang punya durability tinggi, ini Cici juga udah jadi jawaban sebenarnya. Betul. Di belakang bisa juga. Cici bisa makan kayak Barat, Ya. Baxia. Jadi typically fighter kah? Apa buat ya? tim kita ini Martis. Kira-kira wow. Gue Bisa. kadang ngerasa kayak bisa jadi dia nggak peduli sama Matildanya juga gitu loh. Bane. Iya ya, nggak perlu Bisa di tetap combo ya. assassin aja tetap. Kombonya bisa sama Fovea soalnya kan. Bener, bisa bawa yang lain. Atau ya buat kit-kit aja. Dan last pick dari tim Liquid ID, yang apakah ini akan menjadi jawaban mereka untuk menuju ke Grand Final? Ataukah Onyx Esports akan bisa menyamakan kedudukan karena jungle yang akan diambil oleh Fabian di detik-detik terakhir menuju ke arah Hayabusa. Bener kan? Kayak udah biarin aja Matildanya main sama Poveus kayak sama Granger kayak udah gede ini kan Widi. Yep. Ya, tapi resiko tinggi begini berarti buat tim kita tadi aku bisa bilang ya. Karena mereka nggak punya badan yang memadai di depan, hanya mengandalkan Poveus Dan juga bantuan dari Matildanya. Betul. Alright. Tapi ini yang sudah mereka pikirkan masak-masak untuk menuju ke match point bagi tim Liquid ID dan Onyx Esports. Mereka harus bisa menyamakan keadaan terlebih dahulu dan membawa ini ke game yang kelima. Karena kalau tidak, Onyx Esports hanya berpuas di posisi ketiga. Dan siapakah yang akan bisa mendapatkan kemenangan di game yang keempat? Best of 5 series masih akan terus.
Here we go, penentuan match point. Satu langkah lagi yang diperlukan oleh Liquid. Ngelihat adanya Widdy dengan Matilda, nggak semata-mata Favian pasti kombonya Om. Iya. Kayak bisa kemana-mana ya mereka ya. Tapi ya menurutku tadi dengan diambilnya Hayabusa ya harus hati-hati karena ada Khalid, ada Keyboy yang memang selalu bisa membayang-bayangin Hayabusa itu sendiri. Dan ini nasib dari Yeskiel masih sama ternyata Om. Ditempel terus. Gak ada retri sebenarnya dari Favian. Hampir terulang lagi Om. Keyboy dapat purple, tapi kali ini Keyboy yang bisa dikejar. Wow. First blood diamankan oleh Aran. Yap. Sekali lagi keunggulan untuk tim Liquid ID adalah bagaimana EXP lane mereka Aran. Aktif ya. Ini yang sangat aktif sekali untuk selalu bisa membackup bagian mid. Jadi ada stabilitas di tengah gitu loh. Meskipun Yeskiel bisa di pressure, tapi kalau dia muncul jadi menang kuantitas untuk tim Liquid ID, mereka bisa bantu menangin tim fight yang terjadi di mid. Makanya. Apalagi ketika udah unggul sakit juga ya. Itu Khalid Roamer kan di awal pedes banget. Dan Kairi melihat ada jungle yang coba untuk di-invade. Favian tanpa kuat shadow sepertinya. Karena Desert Tornado mampukah selamat. Dan Favian hilang. Satu buah kill yang sangat-sangat mahal. Lagi-lagi Onyx. Tempo early banget sebelum turtle pertama. Mereka sering banget pegang. Ya, tadi sedang mereka pegang sekarang. Di menit yang kedua nanti turtle-nya akan spawn di bagian bawah. Tapi Aaron Shiki sedang diberikan coveran dulu nih buat teman-teman yang lain. Tapi lihat Keyboy-nya akan membayang-bayangin Widdy kemanapun dia pergi. Di screaming habis pokoknya. Gak dikasih level 4 Om. Favian di level ketiga. Ya resiko ya. Resiko assassin. Dan pasti Lotio. rame. Pasti rame jungle-nya. Pasti ramai. Pasti Tuh, lihat langsung disamperin. rame lagi nih. Bahkan di orange-nya ada Keyboy yang sakit siap banget. bertukar. Seperti Knockout Shadow kah Favian. Oh my god, Retribution. Satu hit Favian. Hilang kali ini, backup yang sedikit terlambat. Terlalu beresiko memang. Dan diversion. Mereka siap untuk backup posisi dari Keyboy. Hilang lagi Widdy. 2 point kill Keyboy. What a play by Keyboy. Solo kill Keyboy. Dan sekali lagi kita tekankan ya, resiko ketika menggunakan assassin sekarang adalah hitung berapa ramai nanti, berapa orang yang ada di jungle kita. Dan Romernya Matilda Om. Dia Yap. nggak bisa bantu. Kalau mereka Valir bisa Om. Dan sekarang nasib yang sama akan ke arah Aran. Keyboy kembali mengamuk lagi di bagian depan. Bakal shadow kill. Coba untuk mencari kill balasan, shutdown terjadi. Tidak, ternyata Favian kembali hilang. Dominasi dari Onyx terlihat. Wah, game pertama kan deja vu kah sekarang untuk tim Liquid ID. Karena kelihatan bagaimana Favian belum bisa keluar untuk mendapatkan buff demi buff dengan nyaman. Lihat Sans ya berani untuk maju ke depan. Rotation dispersion dari Sans. Cukupkah? Enggak. Dia nggak ada damage tambahan lagi. Iya. Kecuali tadi ESQL-nya udah siapin tembakan astral recall-nya kan. Tapi tadi udah nggak ada juga. Duh, sampai main belakang loh Favian. Ini udah harus sabar sih sekarang. Dia sadar kalau Kairi ada bedanya Om. Hampir 4 level Om. Sempat menyentuh juga dan Aran membaing time di bagian depan. Masih ada guiding wind. Bisa mengusir mundur namun Kairi. Shutdown kah? Kairi terkena shutdown di bagian belakang juga lebih terkejar. Double kill. Favian mengamuk. Aran masih bisa selamat. Dan ini dia cahaya yang terbuka untuk Liquid. Yap, kesabaran yang memang harus dimainkan ketika kita sedang di raid di dalam jungle sendiri. Sabar untuk menunggu dan membiarkan teman-teman yang lain juga melakukan setup. Dan tadi dilakukan dengan Favian dan shadow kill yang masuk. Dan berhasil untuk mendapatkan poin kill yang menurutku mahal banget yang harus didapatkan oleh Favian. Shutdown kan tadi lumayan kan dapetin kill. Oh ya tabungan memang nggak kelihatan. Tapi level sih nggak bisa bohong Om. Kalau level mohon maaf nih. Tetap ya kalau level ya. Iya diunggulin Kairi level 8. Favian ada di level 6. Ya, tapi sekarang Favian sudah bisa nih untuk agak sedikit lebih tenang. Napas dikit Orange ya. buff dapat, purple buff dapat. Kalau turtle bisa direlakan sebenarnya kalau mau buat Favian. Tapi tim Liquid ID mereka akan memilih untuk melakukan kontes di turtle yang kedua ini. Kayaknya nggak bakal dikasih free juga Keyboy. Langsung dipok juga di bagian depan Aran. Bermain dengan Infra Pursuit. Masuk lagi kali ini di bagian depan Retribution. Ternyata Favian masih bisa mendapatkan turtle-nya. Dan poin kill yang dikejar sekarang hampir saja bisa tumbang dari Lutfi. Dan nggak ada korban Liquid. Sekarang mengejar temponya. Namun diversion Favian. Oh no. Tertangkap duality tanpa ada Quad Shadow. Dan Favian masih bisa selamat. Quad Shadow di waktu yang Favian tepat. Ditabrak. Dan masih bisa digocek. Walaupun Lutfi harus mundur. Dan sekarang mendapatkan poin kill. Karena menunggu di Shadow Favian. Wah, begitu banyak source skill yang memang terbuang. Sangat sulit untuk menangkap Favian. Tapi in the end Favian juga harus tumbang. Tapi kalau kita lihat dari gold yang terjadi sekarang Onyx Esports,
Gold mereka sudah mulai terkejar dari early game. Aaron Shiki punya Sky Pierce. Jangan lupa ini masih ticking time bomb juga nih untuk di arah dari gold lane. Dia masih farming sih. Memang Ironnya masih bebas banget. Tapi kalau ngomongin bebas, sebenarnya Xavero juga bebas om. Yap. Dia punya gold yang harusnya nggak beda jauh lah ya. Bersama ya. Dan ini 1000 gold doang. Jujur ini tempo yang harus dinaikin sama Onyx gak sih? Yap. Karena mereka harus pressure biar Favian nggak terlalu cepat jadi. Dan ini Favian sudah mulai lepas nih dari kuncian Onyx Esports. Bagian top Xavero akan dikejar. Langsung ditutupin sama Kiboy juga ya. 4 dat om. 2-4 ini skor yang hampir gua gak pernah lihat untuk Favian. Dan di mana udah ditangkap lagi Favian, gak bisa selamat, dijebak langsung hilang. Ya, tidak ada yang mengisi rumput di sisi kiri. Dan ya, unexpected tadi yang memang benar-benar masuk juga dengan sebuah Raging Sandstorm. Dan Orange Buff ramai sekali kunjungan dari Onyx Esports. Dan terjadi lagi om. Dipegang lagi. Bahkan Faviannya belum spawn. Tapi ya mereka harus mundur juga om. Yap. Mereka hanya kiting, Favian the spawn sekarang. Mungkin Orange Buff bisa diambil dengan lumayan bebas. Tapi jujur ini dia yang harus dilakukan Onyx. Naikin lagi temponya. Karena Sans mulai tertangkap. Dilompatin ternyata Aran mencari kill. Masih ada flicker juga Aran. Balik dengan flicker namun ada Lutfi yang mengejar di posisi lain. 2 point kill. Widi bersama Aran menjadi korban yang sangat-sangat mahal. Turtle yang ketiga juga sudah spawn dan akan jatuh ke tangan Onyx Esports. Tidak bisa mendekat sama sekali. Ada usaha pencurian tapi dikejar Yes-nya. Raging Sandstorm masih miss. Masih bisa selamat. Mid dilepaskah? Udah clear juga untungnya. Tapi ini bakal dipaksa sih sebenarnya sama Onyx. Mereka wait. Kiboy. Oke, flicker dan positif mental attitude itu yang harus kita lakukan sekarang. Tapi ya Shadow Kill juga bisa clear wave kan? Iya bisa. Dan reset lagi. Onyx Esports sudah unggul tadi berkat mereka mendapatkan turtle yang ketiga dan juga dengan raid di orange buff, di purple buff. Dan ini ketika timer sudah akan ada di angka 0 untuk purple buff. Mari kita hitung berapa pemain Onyx Esports di sana. Sampai saat ini udah 5 sih. Ramai ya. Udah rame sih. Tapi ya ini ketika kondisi under dari Onyx, dari Liquid maksudnya, dia tetap kasih prioritasnya ke Iron Shiki tuh. Itu yang tadi sempat jadi tanda tanya buat gue juga. Kenapa nggak dikasih ke Favian dulu untuk dia recover gitu kan? Karena dia assassin yang bisa untuk ngebalikin keadaan. Tapi mereka punya maksud juga pasti dari ngasih laning ke Iron Shiki. Ya tapi maksudnya harus benar-benar ditahan juga karena Xavero free turret banget. 1 point kill, no dat. Diversion. Nah ini defense aja sih ini. Aman-aman aja ini yang ini. Midnya mulai terbuka juga. Favian under level banget. Kairi level berapa lihat om? 13 om. Cepet ya. Favian 9. 13 lawan 9. Kayak udah sulit untuk adu retrinya sulit gitu loh. Tapi ini alasan Suyo yang prioritas banget juga gak sih om? Temponya tuh kayak udah tahu banget patternnya tuh mau ke arah mana. War X bahkan lihat dari Favian. Iya. Kita pertama Fury War X ya. Biasanya Hunter ya baru War X ya. Kondisi sih om ini. Kondisi yang bikin dia jadi kayak gak bisa sabar lagi. Dan Aran terjebak di bagian depan. Masih bisa beli waktu, tidak ternyata Shadow Kill yang belum beruntung ternyata terkena stun. Favian harus mundur lagi. Satu hit terakhir hilang ternyata Favian. Dive in bahkan turret pun gak bisa memberhentikan pasukan dari Onyx Esports. Semua diusir mundur. Onyx Esports unggul terlalu jauh tadi. Damage dari Xavero juga sangat berasa dengan volley shot yang di build up. Dan Lord ini seakan-akan tidak ada gangguan nih sekarang. Ini gimana ya cara balikinnya? Kiboy sendiri aja bisa mukul mundur 2 orang. Masalahnya tadi di early game Kiboy dapat solo kill. 1 lawan 3 dia tuh. 2 bahkan tadi ada backup dari terakhir diversion terus dia dapat kill lagi kan. Favian di level 10, Kairi sudah ada di level 14. Ini paling undernya Favian sih yang pernah gue lihat om. Iya, ketekan dari awal. Jadi apakah kunci untuk mengalahkan tim Liquid ID ada di early game mereka juga seperti ini? Hal yang sama kita lihat kemarin. Kelihatan banget ya. Awalnya kena dikit, mereka kayak recovernya tuh agak bingung. Mereka bisa untuk mendominasi, mereka bisa untuk momen unggul, tapi nggak bisa ketika momennya under. Ya, ini lagi momen yang under banget, sangat untuk tim Liquid ID. Slow push di bagian bawah. Dan coba untuk dilakukan juga. Blade of Despair Kairi udah jadi. Damage dari Kairi juga udah harus diperhitungkan. Max level juga tetap berbeda 4. Yep, masih beda 4 di bawah menit 10 ya, level 15. Menjadi sebuah benchmark sebenarnya. Di bawah menit 10 level 15 itu unggul jauh banget. Masih bisa defense atau enggak. Shadow Kill hanya untuk clear wave minion aja. Oi Lutfi
Clear minion boleh clear minion, tapi kayak Lutfi-nya juga ikut terkikis. Dan Lord di bagian bawah ini dia yang harus difokuskan terlebih dahulu dari Onyx Esports. Mereka akan ngebawa Lord ini seenggaknya untuk menghancurkan pasif restart. Yaskiel hampir menjadi korban, tapi ya flicker defensif. Yap. Tentu punya Oracle. Dari spell steal-nya akan lebih banyak lagi lah untuk bisa dibalikan ya dengan sebuah War Axe, Oracle, pasif dari Cici itu sendiri. Sebuah wave lagi di bagian bawah. Mau komit kah Onyx Esports? Nope. Enggak. Mereka nggak mau ada misplay sama sekali berarti Om. Atas bawahnya dibiarkan dan lihat perbedaan goldnya Om. Ini mengerikan sekali Om. Wah, 9.000 tuh. Rata kiri Om. Rata kiri, yep. Rata-rata semuanya memang dipegang oleh Onyx Esports. Dan ini berarti untuk jawaban tim kita ini mereka harus bisa menangin ya sebuah pick off. Coach Shadow kill ke belakang cari Savero-nya. Karena Savero belum punya Wheel of Nature. Belum. On the way Om. On the way. Tapi belum. Si Halbert. Wah, ini Iron Siki diam-diam juga menghanyutkan nih. Jadi ya dia. Diam-diam jadi dia Om. Mata Bagian item. belakang Keyboy coba untuk mencari vision. Lutfi nggak terlalu keras loh. Itu yang harus diwaspadai. Ya. Lutfi. Tapi Lumayan. spell steal-nya Lutfi yang bahaya. Ya, itu makanya Iron si Halbert nggak sih Om? Ya, udah si Albert ya. Udah WWN juga Savero. Sama aja. Udah aman banget nih. Berarti kalau ada shadow kill yang dibuka, udah Wheel of Nature menyelesaikan segalanya. Iya. Matilda Movius masih belum bisa bekerja sama dengan baik sih untuk sampai saat ini ya. Dan catat talisman Widi. Fokus defense terlebih dahulu. Gold perbedaannya udah mau sampai 10.000 ini Om, 9.000. Iya. Peladan pasti naik untuk Onyx Esports juga. Dan bahkan dengan Lord yang terbuka seperti ini agak sedikit kecil sebenarnya peluang untuk tim Liquid ID bisa menangin kontes di sana. Iya, ada diversion juga kan yang mengancam nih. Kecuali mereka overcommit dan mereka bisa menang pas overcommit. Oh, berarti mereka taruhan dengan chance keberhasilannya kecil tapi berhasil gitu ya. Betul. Wait, Raging Sandstorm. Ya ini hanya untuk pukul mundur aja. Karena sebenarnya bagian bawah lah yang cuma untuk diincar. Sakitnya. Dipercepat bahkan gak Savero? sempat sepertinya. Dan Retribution Fabian dihambat, sangat dihambat bahkan di bagian depan. Aran terhimpit, gak bisa pulang lagi Fabian dengan Shadow Kill yang mendapatkan satu win kill. Kairi mundur lagi, Iron Siki korban. Fabian bakal jadi next target, digocek dengan Quad Shadow seperti namun Diversion di bagian belakang siap untuk menyantap. Bukan hanya Fabian, bahkan sekarang Widi pun bisa ditumbangkan. Lutfi berhasil mendapatkan killnya karena Fabian. Yaskiel tersisa seorang diri. Diversion play tadi dan Savero yang kelihatannya agak di depan ternyata sanggup untuk menjadi bait buat teman-teman yang lain juga. Jadi hanya Kairi yang tumbang dan di bagian bawah ini Onyx Esports mereka sudah mulai baris berbaris untuk maju dan memecahkan bagian bottom dari base turret milik dari tim Liquid ID dan pecah. Untuk yang pertama, Lordnya masih ada di atas, Enhanced Lord masih dibiarkan untuk melakukan slow push. Iya, Keyboy heptasis. Keyboy bikin heptasis. Iya, ini kayak dia beneran mau solo kill Fabian sekarang Om berarti. Ya memang nggak ada menangnya sih ya. Bisa shadow killnya bisa ditahan dengan quicksand guard. Namun di bagian top lane ini dia hal yang paling penting juga, teleport keluar map kah. Charge dilakukan oleh Lordnya. Darah dari Lordnya masih banyak banget. Widi nggak bisa nahan damage-nya lagi. Dan Savero lihat fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Widi membeli waktu di bagian depan dan nggak bisa. Shadow kill masuk. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Nggak ada minion. Sabar dulu Onyx, mereka nggak boleh terburu-buru. Dan juga Liquid fokus clear minion aja. Savero dipukul mundur sebisa mungkin. Fabian hilang. Dan juga menyusul kali ini Aran di bagian depan membeli waktu. Dan nggak mampu ternyata. Tersisa sendiri dan dua sama. Mengejar dan menyamakan kedudukan Onyx Esports. Game yang keempat kembali hampir terulang dan bahkan terulang juga untuk kejadian dari game yang pertama di mana Fabian di pressure habis-habisan